Kabareskrim Polri menyampaikan telah menetapkan dan juga menangkap 12 orang tersangka atas penjarahan di rumah Ahmad Saroni, 7 orang tersangka di rumah Eko Patrio dan juga 11 tersangka penjarahan di rumah Uya Kuya, sementara 14 orang tersangka penjarahan di rumah Sri Mulyani dan 8 tersangka penjara di kediaman Nafa Urbah. Kabareskrim juga menyampaikan modus operandi dari sejumlah pelaku perusakan dalam demo Agustus lalu. Hingga saat ini, total tersangka yang ditetapkan Polri sebanyak 959 tersangka, di mana 295 diantaranya adalah anak. Jumlah ini berdasarkan data yang telah dihimpun dari seluruh Polda yang menangani laporan polisi. 959 orang tersangka, dengan rincian 664 tersangka dewasa, dan 295 anak. Sinta Nuria Wahid, istri Presiden keempat Abdurrahman Wahid, mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjenguk aktivis yang ditahan atas dugaan penghasutan aksi demonstrasi akhir Agustus lalu. Sejumlah tokoh gerakan Nurani Bangsa GNB termasuk Sinta Nuria mendatangi Polda untuk menjenguk Del Pedro, Direktur Lokataru yang ditahan. Usai menjenguk Del Pedro, istri Presiden keempat ini menyebut sejumlah aktivis yang ditahan juga merupakan anak-anak bangsa yang ingin mewujudkan negara yang berdaulat, bebas bersuara, dan berpendapat. Yang kedua, beberapa tersangka sudah mengajukan penangguhan penahanan. Semua dari gerakan Nurani Bangsa, dari tokoh-tokoh tua yang merasa prihatin dengan terjadinya penahanan seperti ini. Apalagi yang ditahan adalah para aktivis-aktivis. Mereka adalah anak-anak bangsa yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini. Mereka ingin mewujudkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdaulat, bebas bersuara, bebas berpendapat. Tokoh gerakan Nurani Bangsa, Lukman Hakim, menyatakan siap menjadi penjamin bagi para aktivis demonstrasi yang masih ditahan di Polda Metro Jaya. Termasuk 6 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan menghasut massa untuk bertindak rusuh saat aksi unjuk rasa. Ke-6 orang itu termasuk Del Pedro Marhaen, admin akun Gejayan Memanggil Syahdan Hussein, mahasiswa Universitas Riau sekaligus admin Aliansi Mahasiswa Penggugat, serta staf Lokataru Foundation, Muzaffar Salim. Ditindaklanjuti oleh para pihak, pengacaranya dan seterusnya. Hanya kami ingin berpesan, tadi kami sudah sampaikan ke Bapak Kapolda dan Wakapolda bahwa hak-hak asasi manusia harus tetap bisa dipenuhi, harus bisa dilindungi, harus bisa diperhatikan dengan baik. Di poinnya kami bersedia untuk menjadi penjamin itu. Lebih lengkap kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juga juru kamera Ian Faris yang sudah bersiap di Barreskrim Polri. Jona, selamat petang. Apa hasil penanganan yang dilakukan oleh polisi terkait dengan demo ricu Agustus lalu juga bagaimana dengan proses hukum dari Direktur Lokataru Del Pedro Marhaen serta pengajuan penangguhan penahanan terhadap Del Pedro? Ya, Maidok, baru saja tadi selesai konferensi pers yang langsung dipimpin oleh Kabareskrim terkait dengan hasil penyelidikan terkait dengan adanya kerusuhan yang terjadi pada tanggal 20 Agustus silam. Yang pasti terkait dengan adanya konferensi pers ini disampaikan bahwa dari pihak kepolisian mengumumkan adanya 959 tersangka yang terdiri dari 664 dewasa dan 295 anak. Namun perlu diketahui bahwa untuk anak yang tidak ditahan itu atau yang tidak berhadapan dengan hukum akhirnya dilepas dan bisa melanjutkan lagi, khususnya ketika atau mereka masih melanjutkan untuk bisa bersekolah. Nah, terkait dengan adanya laporan sendiri, ini ada 16 unit laporan yang dimana totalnya adalah
246 laporan polisi terdiri dari 15 Polda dan 1 yang melapor langsung ke Bareskrim. Jadi terkait dengan adanya penyelidikan ini memang ditemukan adanya beberapa pelanggaran hukum, salah satunya adalah penghasutan di media sosial. Tadi disampaikan juga terkait dengan adanya penghasutan ini dilakukan tidak hanya melalui poster, tapi juga adanya hasutan-hasutan seperti verbal yang akhirnya jadi viral, dan ini dikonotasikan adalah ajakan untuk melakukan aksi demonstrasi ataupun melakukan aksi kericuhan. Terkait dengan adanya yang viral, terkait dengan adanya penghasutan, polisi sendiri akhirnya melakukan pengembangan, dan dari pengembangan itu akhirnya polisi melakukan penahanan. Nah, penahanan ini pun tentu saja setelah dilakukan penyidikan akhirnya ada yang mengarah kepada anak-anak dan juga kepada orang dewasa. Terkait dengan adanya barang bukti yang dikumpulkan, selain adanya viral di media sosial, dari pihak polisian juga ada yang mengumpulkan seperti adanya bom molotov dan juga adanya benda-benda lain yang memang diikutkan ketika rusuh di bulan Agustus silam, dan akhirnya menjadi salah satu fokus atau atensi kepolisian. Terkait dengan adanya Direktur Lokatarup, memang dari pihak kepolisian belum bisa mengungkap detail, jadi ini masih dilakukan pemeriksaan mendalam. Namun pasti adalah seharusnya dalam waktu dekat dari pihak kepolisian bisa menyampaikan terkait dengan adanya atau mungkin hasil akhir apakah nanti akan dilepas atau seperti apa. Maido. Jona Hamonangan dan juga juru kamera Ian Faris melaporkan langsung dari Bareskrim Polri. Terima kasih.